Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa pelajaran yang dapat kita ambil oleh kita semua? Ini sebenarnya bukan hanya perintah Allah kepada Rasul, tetapi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita harus mengikuti. Sesama orang-orang yang beriman, kita hendaknya berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang melimpahkan dan menganugerahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan keberkahan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, serta selalu bersyukur dan mensyukuri berbagai macam pemberian dan anugerah Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, membawa risalah, menyampaikan dakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah,
dari alam yang gelap gulita, minadh-dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju cahaya ilahi, minadh-dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita. Mungkin malam terakhir kita membahas di surat Asy-Syu'ara. Jika memungkinkan waktu, kita mulai malam ini dari ayat 215, dan jumlah ayat yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara ini adalah 227 ayat, tapi ayatnya pendek-pendek. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Pada hari Rabu yang lalu kita berhenti pada ayat 214 dan kita lanjutkan insyaallah. Ada satu pesan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya Rasulullah, rendahkan hatimu, rendahkan sayapmu, rendah hatilah dalam bersikap terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Nah, ini perintah Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga-keluarga dekatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah kepada keluarga dekatmu ya Rasulullah. Rasulullah sudah memanggil Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, dan juga putrinya yang bernama Fatimah binti Muhammad. Semuanya sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kita ini harus berbekal dengan iman, amal soleh, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal yang abadi yang dapat menemani kita sejak di alam kubur atau alam barzah, alam mahsyar, sampai dengan Allah menempatkan hamba-hambanya yang baik di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu perintah Allah kepada Rasul, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, rendah hatimulah, bentangkan sayapmu ya Rasulullah, berlaku baiklah ya Rasulullah kepada orang-orang yang mengikuti ajaran yang engkau bawa ya Rasulullah, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa pelajaran yang dapat kita ambil oleh kita semua? Ini sebenarnya bukan hanya perintah Allah kepada Rasul, tetapi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita harus mengikuti. Sesama orang-orang yang beriman, kita hendaknya berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Bahkan kepada orang lain pun harus kita tampilkan akhlak yang mulia, apalagi dengan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Rendahkan hatimu ya Rasulullah kepada orang-orang yang mengikuti ajaran yang engkau bawa ya Rasulullah. Siapa mereka? Minal mu'minin, dari orang-orang yang
telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu perintahnya untuk sesama orang-orang beriman. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk tidak menampakkan kesombongan sedikit pun. Jadi untuk orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah rendah hati, berbagus akhlak dengan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan orang lain itu kita boleh berakhlak dengan akhlak yang buruk? Enggak juga. Tetap memberikan keteladanan, sopan dan santun, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, sehingga kadang-kadang dengan suri dan tauladan yang baik, baik perkataan maupun perbuatan, orang di luar Islam belum pernah mendengar dakwah dari seorang pendakwah. Seperti Nabi kita belum berdakwah kepada Sofyan bin Harb, seorang ajudan dari raja, tapi karena tiap hari dia melihat akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan suri dan tauladan, contoh dan tauladan akhlak yang sangat bagus yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memeluk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Jadi ada orang hanya dengan keteladanan yang ditampilkan itu bisa orang berubah pemahamannya terhadap kebaikan-kebaikan dari pemimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat dan ulama-ulama, para pendakwah, orang-orang yang menjadi imam di dalam masyarakat, hendaknya memberikan uswah, keteladanan, qudwah, kepemimpinan dan suri dan tauladan yang baik, sehingga semua orang menjadi simpati. Nah, di kalau ulama-ulama jaga lidah, jangan berucap dengan kata-kata kotor, nggak layak didengar, malu kita sampaikan mana contohnya, nggak berani kita buat contoh. Karena ada kadang-kadang beliau seorang ulama tapi bicaranya sangat tidak santun, malu kita sampaikan kepada masyarakat mana contohnya, karena memang sangat tidak layak diucapkan oleh ulama-ulama yang telah menjadi panutan bagi murid-muridnya, tetapi masih berbicara dengan kata-kata yang sangat kotor, yang artinya kalau ditanya mana contohnya, nggak berani diberikan contoh di depan umum. Jadi masyarakat bisa tahu sendiri siapa misalnya ulama-ulama yang selalu berbicara dengan bahasa-bahasa yang kotor. Nah, itu bisa dinilai sendiri oleh masyarakat di seluruh Aceh. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul? Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, rendahkan hatimu ya Rasulullah terhadap orang-orang yang telah mengikuti jejakmu, yang selama ini mengambil suri dan tauladan padamu ya Rasulullah. Siapa mereka? Minal mu'minin, dari orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah selanjutnya, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ya Rasulullah, setelah engkau menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan dakwah dan risalah, mengeluarkan umat manusia dengan segala upaya dan usaha yang engkau lakukan, tapi nanti engkau akan mendapati orang-orang yang durhaka kepadamu ya Rasulullah, orang-orang yang menantangmu ya Rasulullah, orang-orang yang melawan ajaran yang engkau sampaikan ya Rasulullah. Mereka menghinamu, mereka mencelamu, bahkan mereka mengatakan
engkau tidak sehat. Dalam bahasa Quran disebut dengan majnun, yaitu gila. Sampai hati mereka berkata kepada Rasulullah seperti itu, tapi Allah selalu menjawab, wa man sahibukum bimajnun. Muhammad itu tidak gila. Muhammad itu adalah orang yang sangat cerdas, yang sangat santun, yang sangat amanah, yang sangat fatanah, cerdik dan cerdas, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akhlaknya seperti yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya sangat sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang nggak mau untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Bagaimana pelajaran diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, fa in asauka, jika ada yang durhaka kepadamu, jika ada yang tetap berbuat maksiat sedangkan engkau telah menyampaikan dakwah dan risalah, masih ada orang yang mencelamu, mencacimu, bahkan ingin membunuhmu, faqul, sampaikan ya Rasulullah, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku terbebas atau tidak bertanggung jawab atas apa saja yang engkau lakukan. Nah, engkau di sini, wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah, wahai orang-orang yang membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, saya sudah menyampaikan. Apabila kalian enggak mau dengar, apabila kalian tetap maksiat dan durhaka kepada Allah serta menantang dakwah-dakwahku, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku dibebaskan oleh Allah atau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Ini contoh, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam syirik, dari alam kafir ke alam yang beriman dan bertakwa. Itu sudah dilaksanakan. Tapi masih ada orang kafir, masih ada orang musyrik baik di Mekah maupun di Madinah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibebaskan oleh Allah, tidak bertanggung jawab atas kekafiran dan kemusyrikan mereka, karena mereka telah diberi akal oleh Allah. Maka setiap orang yang telah diberi akal oleh Allah, dia harus dapat mencerna, memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana yang haram dan mana yang halal. Tentu dia mengetahuinya. Setelah Rasul berdakwah menyampaikan pesan-pesan Allah, masih ada juga orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika ada orang yang durhaka kepadamu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi nanti jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasul. Siapa saja yang menantang Allah, siapa saja yang menantang Rasul, maka hukumannya adalah dia akan menjadi makhluk-makhluk yang hina atau makhluk-makhluk yang tidak mulia, makhluk-makhluk yang tercela. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu
ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasulnya, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Artinya mereka bukan makhluk mulia. Syarrad dawab, kalau bahasa Quran, binatang yang melata di muka bumi, yang tak pernah menggunakan akal dan hatinya untuk memahami apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat dan taat kepada Allah. Jangan durhaka kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah, tapi selalu ingat dan taat kepada Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Nah, kita bertemu lagi dengan ayat wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ini berulang-ulang diulang oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ini. Apa maknanya? Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sesekali menggunakan sifat Al-Aziz yang tak bisa dilawan oleh siapapun, dan kemudian Allah menggunakan sifat Rahim. Artinya apapun dosa dan kekurangan hambanya, kalau dia meminta maaf, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosanya. Jadi kita selalu berharap agar setiap kekurangan, kekhilafan, dosa-dosa kita ini dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu bertawakal. Apa yang dimaksud dengan bertawakal? Berusaha dan berdoa. Nah, ini yang banyak sekarang dilupakan oleh orang-orang yang sedang beriman pada Allah. Misalnya gara-gara kerja itu sebenarnya tawakal, tapi ada kawan dari tawakal itu, kerja itu adalah doa. Nah, kita berdoa semoga di alam ini kita jadi orang baik, kerja di mana aja boleh, selama penghasilan kita itu halalan thayyiba, tetapi bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini juga ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada juga dalam Sunan An-Nasa'i, dan ada juga dalam kitab atau Sunan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, ini ada orang yang lupa kepada Allah, padahal nikmat ini sangat berarti. Contoh nikmat sehat ya. Banyak orang yang sehat lupa pada Allah, tapi banyak orang yang sedang sakit sedang ingat pada Allah. Waktu sehat sangat berat langkah kita menuju masjid, tetapi waktu sakit sangat bercita-cita mau ke masjid, mau sholat berjamaah, nggak bisa lagi. Maka kata Rasulullah, kamu jangan tertipu wahai umatku dengan dua hal ini. Pertama, jangan tertipu dengan nikmat sehat. Yang kedua, jangan tertipu dengan nikmat kesempatan atau al-faraq, waktu. Nah, kita diberi sehat, bisa kita bekerja. Sesampainya di tempat bekerja, kita jaga waktu-waktu kita beribadah pada Allah. Karena ada orang dengan sibuknya dia bekerja, dia lupa pada Allah.
apakah kerja di kantor, tukang sayur, beca, dan lain sebagainya. Banyak orang lupa kepada Allah karena lupa memanfaatkan dua nikmat ini. Kata Rasulullah, ini nikmat yang paling berharga bagimu. Jangan dengan dua nikmat ini kamu tertipu, wahai umatku. Ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak orang tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kita kalau mau tahu bagaimana nikmatnya sehat, kunjungi orang sakit, tahu kita betapa ketika saudara kita mengeluh sakit di mana, hana lupa pegahli, karena banyak sekali rasa sakit di badannya. Ada yang masih bisa memberitahu di belakang, ya kan, atau di dada sangat sakit. Nah, jadi itu masih ada yang bisa memberitahu. Tapi ada orang nggak tahu lagi mau bilang di mana sakitnya. Maka kata Rasulullah, jangan kamu tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat. Selagi engkau dalam keadaan sehat, berdoa selalu kepada Allah, karena doa kawan dari kerja. Kita bekerja, ada satu harapan dengan doa. Kerja itu halal, penghasilan halal, tidak mengabaikan ibadah kepada Allah, dan selalu sehat. Mungkin jarang ada orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhan, semoga engkau bisa memberikan saya sehat setiap hari dan bisa memakmurkan masjid ya Allah di waktu subuh. Karena kalau waktu subuh sudah mampu ditaklukkan, waktu zuhur itu sangat mudah. Kita ada acara di asrama haji jam 12, setengah jam duduk misalnya di kantin, sebentar lagi sudah azan dan kita bisa untuk sholat zuhur secara berjamaah. Demikian juga kita bekerja di Pasar Aceh, sangat dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan sangat dekat dengan Menasah Kampung Baru. Artinya orang yang pandai memanfaatkan nikmat sehat dan waktu serta kesempatan, dia tidak akan tertipu dengan kerjanya. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai saudara-saudaraku, wahai umatku yang telah beriman, ingat kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dengan nikmat ini manusia banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengingatkan agar umatnya menjadi cerdas dimanapun kamu bekerja, tapi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena ternyata kerja dan usaha kita ini selalu dipantau oleh Allah. Allazi yaraka hina taqum. Jadi ini CCTV dari Allah. Allah yang selalu memantau ketika kamu berdiri. Berdiri di sini waktu sholat. Oh, orang ini hebat nih, dia bekerja bahkan bajunya harus ganti untuk sholat. Siapa yang memperhatikannya? Allazi yaraka hina taqum. Allah yang selalu memperhatikanmu ketika kamu berdiri. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk sholat. Nah, maka kalau kita benar-benar orang yang beriman, sholat itu tidak asal-asalan, tapi ingat kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi yaraka hina taqum. Allah lah yang sedang melihatmu, yang sedang mengawasimu, yang sedang memantaumu ketika kamu berdiri untuk sholat. Maka beda orang yang sholat itu, walaupun sholat sendiri dia khusyuk, karena dia ingat bahwa dia sedang diperhatikan, dia sedang dilihat. Siapa yang melihat? Allah yang menyuruh kita sholat, sehingga dia sangat hati-hati di dalam sholatnya. Coba misalnya ya,
dengan tiba-tiba waktu kita sholat ada telepon yang sangat penting. Nah, misalnya ada seseorang mau dipilih jadi menteri, misal. Dilihat yang nelpon presiden, Pak Prabowo. Disinilah kita lihat keimanan. Apakah dia tahu bahwa dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tidak mengangkat telepon walaupun dari orang penting sekalipun, tapi dia tetap ingat bahwa dia sedang dipantau oleh Allah yang telah menciptakan presiden, Allah yang telah menciptakan menteri, dan Allah yang telah menciptakan siapa saja, baik hamba maupun makhluk di alam ini. Inilah makna allazi yaraka hina takum. Allah lah yang selalu men-CCTV, melihatmu, mengawasimu ketika kamu berdiri dan ketika kamu melaksanakan sholat. Maka orang yang paling khusyuk sebenarnya orang yang sedang mengerjakan sholat. Yang tadinya lupa bisa ingat waktu sholat. Misalnya dia hilang dompetnya di rumah nih, nggak tahu di mana ditempatkan. Waktu sholat Allah berikan kejernihan pikiran dan hatinya sehingga dia tahu. Dan orang yang beriman ketika dia ingat, dia tidak langsung mengambilnya, tetapi dia menyelesaikan sholatnya dulu, baru yang kedua dia mengambil dompetnya. Mengapa dia tidak merusak sholatnya? Karena allazi yaraka hina takum, Allah lah yang sedang memperhatikanmu ketika kamu sholat. Jadi dimanapun kita sholat, di gunung sekalipun, di laut sekalipun, ingat bahwa kita sedang diperhatikan, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya pada waktu berdiri saja? Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah yang memperhatikan ketika kamu bolak-balik, kamu ruku, kamu sujud, kamu i'tidal, semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah lah yang memperhatikanmu ketika kamu bolak-balik kegiatanmu di dalam sholat. Kamu takbir, kamu ruku, kamu i'tidal, kamu sujud, kamu duduk di antara dua sujud, kamu tahiyat awal, kamu tahiyat akhir, semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah yang memperhatikanmu, gerak-gerikmu di waktu kamu sujud, di waktu kamu ruku, di waktu kamu melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadahmu yang lain selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna ainallah, di mana Allah, itulah Allah yang selalu memantau kita. Nah, jadi kalau kita diajak berbuat maksiat, dia bilang nggak ada orang nih, kesempatan, enggak, Allah melihat. Allazi yaraka hina takum. Wahai saudaraku, ingat Allah lah yang selalu memperhatikanmu ketika kamu berdiri. Berdiri biasa atau berdiri dalam sholat, selalu diperhatikan oleh Allah. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah yang selalu memantaumu, gerak-gerikmu di dalam sholat, men-CCTV-mu, apakah kamu ikhlas di dalam melaksanakan sholat. Jadi ingat, kalau kita ingat dengan ayat ini, insya Allah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat nanti. Nggak mau diajak berbuat maksiat, ada orang bilang nggak ada orang nih, kesempatan yang sangat bagus, kita masih sehat. Bagaimana kalau dengan tiba-tiba setelah berbuat maksiat itu langsung kejang-kejang dan mati? Dan saya pernah menyampaikannya di dua tempat. Ada seorang kakek sudah berusia 70 tahun datang ke panti pijat, kemudian berzina dengan seorang wanita. Setelah berzina, kejang-kejang mati. Itu di dua tempat. Kalau bapak dan ibu mau membacanya, itu biasa
di koran Prohaba yang banyak, di Serambi jarang dimuat yang seperti ini. Tapi bagus juga untuk pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai mati dalam berbuat maksiat kepada Allah, nggak ada keindahan. Tapi bagaimana dengan Tengku Hasbi Gedung ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia bisa menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semua orang yang menyaksikan berkata bahwa beliau atau almarhum adalah ahli syurga. Nah, ini kita berharap untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah. Yakinkan wa taqallubaka fis sajidin, Allah lah yang memantaumu, yang melihatmu, yang men-CCTV-mu fis sajidin, di dalam kamu sujud, dalam kamu ruku, dalam semua kegiatan salatmu. Pertama Allah melihat, allazi yaraka hina takum, Allah lah yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat. Jadi bagi orang yang duduk untuk salat enggak diperhatikan, diperhatikan juga. Ini ukuran untuk orang yang sehat, pasti dia berdiri dalam keadaan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, Allah yang memperhatikan gerak-gerikmu. Maka jangan mata kita ini jangan kemana-mana, tetap arahnya ke tempat sujud di dalam kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha alim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kajian kita di dalam surah Asy-Syu'ara ini akan selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan ternyata malam ini tidak bisa kita selesaikan di surat Asy-Syu'ara sampai dengan ayat 227. Mungkin sekali lagi pertemuan, insyaallah kita akan mengkhatam surat Asy-Syu'ara dalam kajian tentang ayat-ayat akhlak yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara ini. Amin ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين